Halo semuanya guys, selamat datang di channel ini. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari pasukan Donat gitu ya, alias Donat Dulis. Bener gak tuh baca ya? Pokoknya gitulah. Satuan elit Amerika yang bertugas mengantarkan Donat ke garis depan pada Perang Dunia Kedua. Terinspirasi dari sukarelawan wanita pada tahun 1917. Pasukan Donat bertugas selama masa Perang Dunia untuk membantu meningkatkan moral semangat para tentara Amerika. Mereka adalah satuan unit pasukan elit yang bertugas mengantarkan Donat ke garis depan. Dan bagaimana kisahnya? Langsung aja dimulai. Setelah serangan pada 7 Desember tahun 1941, pasukan medis dengan cepat bergerak untuk membantu tentara yang terluka. Salah satu tugas dari pasukan ini adalah menjaga moral dan semangat gitu ya para pasukan Amerika. Disinilah satuan Donat Duli dibentuk. Meskipun relawan wanita di Perang Dunia yang bertugas menggoreng donat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1917, namun praktik ini jauh lebih terstruktur dan berbahaya selama Perang Dunia Kedua, karena mereka benar-benar berangkat ke garis depan. Pada Perang Dunia Kedua, Palang Merah Amerika mencari sekelompok wanita yang sangat eksklusif gitu ya, untuk direkrut menjadi satuan Donat Dulis. Standar untuk relawan wanita ini bahkan lebih tinggi dari standar militer pada umumnya. Para wanita ini harus berusia minimal 25 tahun, berpendidikan perguruan tinggi, dan mampu memberikan surat rekomendasi lulus ujian fisik. Dan mereka juga harus memiliki kepribadian yang luar biasa. Menurut data, hanya 1 dari 6 pelamar yang berhasil lolos dalam pasukan ini. Begitu pasukan Donat diterima, mereka akan menerima imunisasi, diberikan seragam palang merah, dan menjalani beberapa minggu pelatihan dasar tentang sejarah, kebijakan, prosedur palang merah, dan pelatihan Angkatan Darat Amerika Serikat. Mereka juga berpenampilan sangat spesifik, tidak ada anting-anting, hiasan rambut, cat kuku, atau penggunaan kosmetik yang berlebihan. Setelah pasukan Donat menyelesaikan pelatihannya, mereka dikirim ke luar negeri, di mana mereka akan mengoperasikan klub mobil gitu ya, yang pada dasarnya adalah kios bergerak yang dapat melakukan perjalanan langsung ke tentara, tempat-tempat tentara gitu ya, atau camp-camp tentara yang ada di garis depan. Bus hijau 1 tingkat ini dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan pasukan Donat untuk membuat donat di tempat-tempat pasukan yang kelaparan. Selama Perang Dunia Kedua, perusahaan donat Amerika meminjamkan 468 mesin donat ke Palang Merah. Setiap mesin dapat menghasilkan sekitar 48 lusin donat per jamnya gitu ya. Namun saat perang memuncak, mesin-mesin tersebut terbukti tidak efisien dalam memenuhi permintaan. Menurut satu laporan dari akhir tahun 1944, total 205 wanita telah bertugas membuat lebih dari 4,6 juta donat untuk tentara sekutu di Inggris Raya. Seperti yang dicatatkan Jason dalam suratnya kepada keluarganya. Dia berkata, "Aku memiliki pekerjaan yang sangat bertanggung jawab, dan aku cukup senang ketika para tentara merasa kembali bersemangat setelah memakan donat." Selain donat, klub mobil juga diisi oleh berbagai macam pernak-pernik gitu ya, biar gak stres ya kan. Pokoknya ada rokok, ada majalah, permen karet, dan juga koran-koran gitu ya. Untuk menutupi kenyataan bahwa mereka yang berada di lapangan tidak dapat mengunjungi klub-klub di kotanya gitu kan. Bus ini juga dilengkapi dengan pengeras suara untuk memutar musik dengan keras gitu ya. Tapi pokoknya jangan keras-keras terketahuan gitu ya, yang memusuhi. Ya pokoknya biar nggak stres lah di situ. Ada fasilitas-fasilitas gitu. Bagian belakang klub mobil juga bisa dibuka menjadi ruang tunggu darurat dilengkapi dengan kursi, di mana tentara bisa duduk dan mengobrol. Setelah Perang Dunia Kedua, Donat Duli melakukan ekspansi misi di bawah bendera Palang Merah. Mereka beroperasi di medan perang Korea dan juga Vietnam. Sebanyak 899 anggota pasukan Donat ditugaskan di Korea Selatan pada tahun 1953 hingga 1973. Terlepas dari kegiatan mereka yang menyenangkan, faktor bahwa mereka adalah unit yang berpergian. Di medan perang, tak jarang bahaya selalu mengintai. Selama Perang Dunia Kedua sendiri dilaporkan telah tercatat sekitar 52
dari satuan donat meninggal di garis depan. Fakta bahwa tugas utama mereka adalah mengantar donat membuat mereka lebih rentan terkena bahaya karena jarang membawa persenjataan besar gitu ya. Di suatu kesempatan bahkan bahaya datang dari tentara Amerika Serikat sendiri. Seorang regu donat bernama Virginia dilaporkan dibunuh oleh seorang tentara Amerika Serikat yang kecanduan narkoba. Selebihnya misi mereka di garis depan juga memberikan pengalaman yang tidak terlupakan tentang betapa mengerikannya medan pertempuran. Linda Sullivan, seorang donaduli yang bertugas di Vietnam, berkata, "Kami semua mengalami insiden seperti menghirup gas berbahaya, menyaksikan roket menghancurkan gedung, dan lari dari serangan tembakan jitu. Sementara jumlah pria yang kehilangan nyawa di medan perang jauh lebih banyak, melebihi jumlah wanita." Pasukan donat juga menunjukkan keberanian dan tidak keegoisan yang luar biasa selama masa ketidakpastian tersebut. Meskipun mereka mungkin tidak menggunakan senjata atau merangkak melalui parit, para wanita ini memegang tanggung jawab yang besar melawan di medan perang yang emosional. Selain mengobati luka fisik prajurit, pasukan donat juga mengobati luka psikologi gitu ya. Para prajurit di masa-masa sulit tersebut. Bahkan ada sesuatu yang nyata sangat jelas bahwa dukungan moral sangat penting dalam pertempuran. Satuan donat masih ada sampai saat ini di bawah bendera palang merah. Mereka akan sesekali ikut bergabung di dalam misi yang dilakukan tentara Amerika Serikat sebagai pendukung moral dan penyemangat gitu ya untuk para pasukan Amerika Serikat. Oke, sekian episode kali ini. Buat lu yang suka video-video misteri gitu ya, toko-toko, peristiwa, mungkin ada sedikit sejarah gitu ya, lu bisa lihat di channel gua udah upload video yang menurut gua cukup bagus gitu ya. Dan menurut gua juga ada lah video yang belum dibikin orang gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian dari gua. Ciao.